kita melakukan forecasting peramalan itu berdasarkan data ya, data masa lalu atau data runtun waktu. Kenapa disebut data runtun waktu? Karena data itu disusun berdasarkan waktu. Kalau kita bicara waktu itu ada 3 ya, ada waktu jangka pendek, ada jangka waktu menengah sama panjang. Jangka waktu pendek itu seperti apa? Ya, detik, menit, jam, gitu ya. Kalau agak menengah, harian, mingguan, ya toh, bulanan, ya. Kalau panjang, ya tahunan, ya, data tahunan. Nah, itu jadi ada short time, ada middle, mid time, dan ada long time. Ya. 3 metode ya forecasting atau peramalan. Yang kita pelajari yaitu moving average, ya, exponential smoothing, dan analisis regresi. Ya. Forecasting atau data peramalan ini digunakan untuk apa? Ya. Digunakan untuk memprediksi masa depan agar kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian, kira-kira begitu ya. Tren datanya naik atau turun, ya. Tren itu berkaitan dengan apa? Kenaikan atau penurunan gitu ya. Seperti yang saat ini Indonesia atau dunia sudah alami ya. Yaitu COVID ya, itu kan ada data time series-nya. Kalau Anda buka di covid19.go.id ya, itu situs resmi dari dari negara ya berkaitan dengan data COVID, ya, itu Anda lihat ada grafik-grafik itu ya, pertumbuhan, perkembangan COVID di seluruh kabupaten, seluruh provinsi, lalu nasional gitu ya. Sehingga itu dari bulan Maret kalau tidak salah itu ya. Nah, itu data yang sangat banyak dan itu juga bisa menjadi data set untuk kita lakukan prediksi ya. Nanti kita lihat ya. Nah, jenis data yang Pak tadi sudah sampaikan ada short term, itu detik, menit, dan jam, mid term, dan long term ya. Produk ya, ketika dia mencapai tingkat kematangan, maturity misalnya, dan ada produk baru, maka orang akan cenderung menurun ya. Seperti Anda dulu waktu keluarnya BlackBerry, HP ada BlackBerry, wah itu kan penggunanya sangat banyak ya. Membelinya sangat banyak itu tahun 2010, 2011, 2000 ya. Tapi setelah itu keluarnya Samsung Galaxy ya, Note. Nah, itu BlackBerry-nya akan ditinggalkan, sudah ditinggalkan. Jadi dia mengalami decline atau penurunan. Kira-kira begitu ya. Dulu usaha, contohnya usaha-usaha warnet dulu ya. Usaha-usaha warnet, usaha-usaha wartel gitu ya. Oh, itu kan orang senang telepon, ada telepon koin gitu ya. Nah, tapi dengan adanya produk baru, ya, orang sudah tinggalkan. Sudah adanya dulu ada kenal pager ya. Setelah pager lewat, sekarang baru handphone. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi prediksi itu kita gunakan untuk memprediksi, untuk mengetahui ya kejadian-kejadian di masa depan, sehingga perusahaan atau apa bisa mengantisipasi. Jadi bisa short term. Nah, short term itu misalnya data kegempaan ya. Nah, kalau mid term ya itu misalnya harian, memprediksi jumlah pembeli pos kupang ya, T-Max. Nah, sekarang kan tantangan koran-koran yang yang cetak itu malah tidak banyak diminati ya. Orang lebih banyak lalu menggunakan online. Nah, itu kita bisa prediksi ya. Sehingga jangan terlalu banyak oplah yang diterbitkan, cetak, tapi pembelinya kurang ya, kira-kira gitu. Nah, kita kalau menggunakan setelah itu long term itu bisa semester, bisa tahun. Nah, itu bisa berkaitan dengan data-data di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya. Data inflasi ya, kalau NTT itu dikenal dengan ada kemiskinan ya, data kemiskinan tahunan kita ini kemiskinan berkurang atau malah naik gitu ya. Lalu data-data penjualan gitu ya. Nah, itu bisa dihitung data-data lulusan ya, itu kan tahunan semua ya. Nah, itu. Sehingga nanti data-data produksi juga ya, bisa musiman, bisa tahunan. Sehingga nanti tergantung dari variasi data gitu.
kemarin Pak ada Anda punya senior, Pak saya mau bimbingan, saya mau membuat skripsi tentang forecasting. Ya. Apa forecastingnya? Memprediksi sebaran penyakit demam berdarah. Pak tanya kemana datanya? Belum Pak. Wah, jadi itu salah gitu ya. Yang pertama itu kita harus melihat datanya dulu ya. Setelah tahu datanya, tren data, banyaknya data, baru kita mulai memprediksi gitu ya. Bukan memprediksi, tapi menentukan metodenya ya. Jadi kalau adik-adik nanti berminat ya di tugas akhir atau penelitian berkaitan prediksi, yang Anda tahu pertama itu adalah datanya dulu. Ya, artinya sebelum data peminatan, misalnya Anda ingin berkaitan dengan COVID, berkaitan penyakit, ya, Anda harus memiliki data, Anda harus berminat mengakses data, setelah itu baru Anda membaca referensi-referensi jurnal gitu ya. Oke, setelah itu baru Anda tentukan metodenya, konsultasi dengan dosen. Nah, kalau datanya banyak, ya maka ini prosesnya itu ya, kita hipotesa. Ya. Jadi tujuan dari kita memforecast itu mengidentifikasi faktor-faktor yang akan kita prediksi ya. Jadi pertama kita buat hipotesa. Hipotesa itu berdasarkan apa? Berdasarkan data. Kita lihat model datanya ini apa ya. Nanti ada 4 jenis model data gitu ya. Setelah itu kita menseleksi teknik-teknik peramalan mana yang kita ambil, baru kita merencanakan forecasting. Nah, ini langkah-langkahnya ya ini ya. Nah, ini kita mentabulasikan ya. Tabulasi itu kita membandingkan melihat data ya berdasarkan waktu. Kita lihat grafiknya, kita lihat trennya. Setelah itu kita buat hipotesa, model-modelnya. Nah, nanti kalau Anda belajar statistik ya, itu ada data yang stasioner, ada yang non stasioner gitu ya. Setelah itu dari hipotesa itu baru kita tentukan metode. Itu step yang pertama ya. Step yang kedua kita menentukan teknik dari forecastingnya. Jadi kita menselect teknik forecasting. Nanti kita akan tentukan menghitung. Setelah itu kita menguji ya. Namanya prediksi itu kan kita harus uji prediksinya itu tepat atau tidak kan. Seperti di BMKG prediksi Kupang besok hujan, ternyata mataharinya terang gitu ya. Berarti kan jauh gitu ya. Kalau prediksinya hujan, besoknya hujan berarti tepat. Errornya kan 0 kan. Kalau prediksinya hujan, besoknya berawan, berarti secara kuantisasinya angkanya mungkin 0,5 ya. Nanti ada hitungan-hitungan gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi semakin dekat nilai prediksi dengan kenyataan kan semakin bagus gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Nanti kita ukur tadi dengan rata-rata errornya. Setelah itu rata-rata errornya dikuadratkan. Setelah itu yang namanya rata-rata errornya baru kita kali 100% ya. Nanti ada yang namanya MAD, ada yang namanya MSE, dan adanya MAPE ya. Nanti kita lihat di belakang. Itu performance ya. Kita mengevaluasi prediksinya ya. Oke, setelah itu kita menggunakan teknik tadi ya. Teknik untuk forecastingnya. Nah, ini langkah-langkah forecasting. Ya, Pak sudah katakan bahwa datanya itu stasioner atau tidak stasioner. Ya. Kalau data-datanya stasioner, maka kita bisa menggunakan metode statistik. AR itu adalah autoregresi, MA itu adalah moving average, yang tadi juga ada yang namanya exponential smoothing ya, penghalusan eksponensial gitu ya. Setelah itu gabungan dari autoregresi dengan moving average namanya ARMA, setelah itu diintegrated namanya ARIMA ya. Itu kalau data-data stasioner. Tapi kalau data-datanya sangat random, sangat acak, banyak gitu ya. Nah, sekarang kan komputasi powernya sangat besar, berarti dia boleh menggunakan yang namanya metode soft computing ya. Dengan kemajuan AI sekarang kan
banyak prediksi sekarang itu menggunakan metode-metode artificial intelligence ya. Dengan adanya computing power yang besar, metode-metode yang sekarang itu ada bahasa pemrograman yang berkaitan dengan pengolahan statistik ya. Bahasa MATLAB, ada Python, ada R ya. Nah, itu bisa digunakan ya. Jadi toolsnya lebih canggih ya dibandingkan dengan tools-tools yang biasa gitu ya. Oke, ciri kuesioner tadi apa? Nilai rata-rata, min dan varian selalu konstan untuk setiap periode. Itu data time series yang tidak memiliki tren, sebaiknya data time series yang memiliki tren disebut non-stasionar. Nah, ini bagaimana memaknai data time series? Ya, kalau statistik tadi, moving average, autoregresi, exponential smoothing, dan gabungan ya. Dari autoregresi dengan moving average namanya ARPA. Setelah itu komputer, ya soft computing, kombinasi statistik, dan komputer. Jadi banyak metode ya, apalagi perkembangan terbaru ini. Berarti nanti Anda berminat ya untuk ambil topik tugas akhir memprediksi data, sudah sangat banyak ya. Jurnal-jurnal, penelitian-penelitian, sudah sangat banyak. Nah, datanya time series itu ada 4 ya. Jadi tergantung dari data ya kalau kita ingin prediksi. Yang pertama itu adalah data yang tren. Tren itu apa? Data yang pola pergerakan naik atau turun secara bertahap dari waktu ke waktu dalam data. Yang berikut siklus ya. Siklus itu pola data yang terjadi dalam beberapa periode tertentu dalam satu siklus gitu ya. Ya, kalau wanita kan siklus bulanan misalnya. Itu ada program yang juga itu ya. Nah, itu siklus. Atau juga kalau musiman itu misalnya data penjualannya, kalau kita lihat ini menjelang Natal, wah itu pasti orang sudah banyak serbu Ramayana, Lipo gitu ya, Transmart, karena ingin membeli baju Natal gitu. Tapi setelah Januari, Februari sudah sepi, karena uangnya sudah habis ya, dibuat untuk pesta Natal gitu ya. Nanti sama, Lebaran juga sama gitu ya. Nah, kira-kira itu seasonal ya. Nah, kalau random, itu data-data random itu berkaitan dengan kegempaan gitu ya. Tiba-tiba saja ya, gunung meletus, ya gempa, nah, itu banyak yang tidak terprediksi karena datanya data-data random ya. Nah, itu kira-kira 4 jenis data time series gitu ya. Nah, ini penjualan data penjualannya. Setelah itu nah, ini yang kita akan menghitung dengan metode moving average ya. Jadi kata kuncinya adalah rata gerak gitu ya. Jadi kalau kita memprediksi suatu data, kita gunakan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu sebagai nilai prediksi. Misalnya hari ini ya, kamu membuka usaha komputer lah ya. Kemarin jual laptopnya 2 gitu ya. Ya, dicatat ya 2 ya. Berarti hari ini kan kita anggap T ya. T, time-nya sekarang. Berarti kemarin adalah T kurang 1 kan? Nah, 2 hari yang lalu T kurang 2. Kira-kira begitu ya? Ya, Pak. Nah, kita ingin tahu T plus 1. Berarti besok. Besoknya kira-kira prediksinya jualnya berapa gitu ya? Oke, datanya 2 hari yang lalu jualnya 2 ya. Kemarin jualnya 4. Hari ini jualnya 6 gitu ya. Nah, besok kira-kira jualnya berapa gitu ya. Kalau kita gunakan rata-rata bergerak, berarti kita merata-ratakan. Nanti kalau kita gunakan hanya 1 data rata-rata, berarti ya, rata-rata hari ini menjadi prediksi besok gitu ya. Jadi besok tetap 6 ya rata-ratanya. Tapi kalau 2 periode berarti jual hari ini ditambah dengan jual yang kemarin gitu ya. Nah, maka rumus yang di sini kan lihat. FT plus 1 sama dengan XT tambah XT kurang 1 tambah XT kurang 2 tambah XT kurang N tambah 1. Jadi tergantung periodenya.
Jadi berapa kalau kita menggunakan dua data? Ada yang bisa? Siapa? Stefania atau siapa? Bria tadi. Suara Pak kedengaran ya? Kedengaran. Kan 2 hari yang lalu jualnya 2, T kurang 2 jualnya 2. Dicatat ya di situ. Kemarin jualnya 4. Sudah, jelas? Sudah, Pak. Hari ini jualnya 6. Besok jualnya berapa kalau kita prediksi? Menggunakan 2 nilai rata-rata sebelumnya. Periode. Berarti 2 nilai rata-rata sebelumnya itu berarti hari ini dan kemarin kan? Hari ini berapa tadi? 6, Pak. Hari ini 6. Kemarin? Kemarin 4. 4. Rata-ratanya berapa hari ini dan kemarin? 10, Pak. Oh, rata-rata itu jumlah. 4 tambah 6 itu jumlah. Rata-rata. Wah, ini kamu kembali ke SD. Ya dibagi N toh, bagi jumlah datanya. 4 tambah 6 bagi 2. Berapa itu? 5. 5. Jadi kalau prediksi besok ya 5 gitu ya. Nah, nanti kita lihat pakai QM tadi ya. Nah, ini. Kira-kira gitu. Itu perumusan moving average secara sederhana gitu. Jadi kalau datanya 1000, kita hitung manual kan pusing ya, maka kita menggunakan program gitu ya. Misalnya data perkembangan COVID ya dari bulan Maret itu 30 kali berapa? 10 bulan ya. Sekarang sudah berapa bulan COVID di Indonesia? Nah, sudah mau 9 bulan ya. Dari 9 bulan kali 30 hari, 9 kali 30 berapa? 270 ya. Nah, 270 data. Nah, kalau kita ingin prediksi, maka kita kalau hitungan manual agak sulit, maka kita menggunakan tools ya. Tools yang kita pakai Excel atau kita menggunakan QM tadi ya. Nah, ini Anda lihat di samping kiri ini ada yang namanya forecasting ini ya. Iya, Pak. Diambil atau didatakan berdasarkan waktu. Waktu tadi ada 3 itu ya. Waktunya pendek, menengah, dan panjang. Nah, ini misalnya kita tadi ya penjualan laptop gitu ya. Misalnya Stefania mau buka toko laptop gitu ya. Kita ada 5 misalnya. Atau tadilah contoh tadi ya, biar yang gampang dulu ya. Nah, berarti ada 3 data ya, 3 periode ya. Kita lihat oke. Kelihatan ini ya. Nah, berarti 2 hari yang lalu tadi 2 ya. Iya, Pak. Kemarin 4 kan? Ya. Hari ini 6. 6 ya. Oke. Sekarang kita pakai metodenya apa? Iya, Pak. Nah, ini sudah ada pilihan di sini. Ya. Moving average. Klik saja. Lalu di samping kanan ini periodenya berapa? 2 berarti kita menggunakan 2 nilai sebelumnya. Kalau 3 berarti kita gunakan 3 nilai sebelumnya. Kalau 4 nilai sebelum. Tapi di sini datanya hanya 3 kan? Berarti tidak mungkin kita menggunakan 4 data sebelumnya ya. Contohnya kita gunakan 2 ya. Setelah itu kita klik solve. Baca dari bawah. Next period 5. Iya, next periodnya berapa? 5. Dapatnya dari mana tadi 5? Dari 6 tambah 4 per 2, Pak. Iya, pintar ya. Jadi di programnya 5 sama toh? Iya, Pak. Bapak. Setelah itu yang tadi kalau di ini nanti Pak kasih tahu rumus biasnya, math-nya, MSE-nya, MAPE-nya gitu ya. Kalau math itu adalah rata-ratanya errornya ya. Gitu.
rata-rata errornya. Setelah itu MSE adalah rata-rata dikuadratkan. Jadi 3 tadi kita kuadratkan jadi 9 kan. Setelah itu MAPE adalah mean absolute percentage error. Nanti kita lihat ya. Nah, kira-kira jelas ya cara Iya, hitungnya Pak. ya. Oke. Kita kembali lagi ke presentasi. Jadi moving average seperti itu ya. Itu yang simpelnya gitu ya. Ada juga yang menggunakan bobot ya. Jadi secara rumus simple average itu adalah T plus 1 adalah XT tambah XT kurang 1 ya. Data sekarang ditambah data sebelumnya, ditambah dengan 2 data sebelumnya ya. 2 periode sebelumnya, ditambah 3 periode sebelumnya, dan seterusnya sampai N ya. Jadi N ini kan adalah panjang data ya, data yang kita ambil ya. Jadi kalau ada 10 data, kita akan menghitung 10 datanya tadi ya. Nah, itu kalau simple moving average. Jelas ya? Setelah itu jumlah periode tadi kalau di sini panjang data itu kita sebut dengan log gitu. Nah, kalau bobot, karena ada nilai bobot, kita tinggal tambahkan bobot pada setiap nilainya. Jadi, tadi yang misalnya kita kasih bobot berapa gitu ya. Misalnya 0,2 gitu ya, maka data yang penjualan hari ini kita tambah dengan bobot, ditambah dengan data penjualan kemarin kita kalikan dengan bobot, dan seterusnya dibagi dengan nilai bobotnya. Ini gunanya untuk apa? Agar kita bisa mengurangi errornya ya. Tapi tergantung dari data ya. Nah, makanya di performansi data prediksi ya, MSE, MAPE, MAD, nah itu digunakan untuk mencek kira-kira metode mana yang paling baik gitu ya. Bisa jadi pada data-data tertentu simple moving average itu lebih baik daripada weight. Tapi pada data-data tertentu, weight-nya lebih baik daripada moving gitu ya. Oke. Sampai di sini jelas ya tentang ini. Nanti kita lihat di contoh ya biar lebih jelas lagi. Nah, sekarang kita masuk ke autoregresi. Atau sampai di moving average ada pertanyaan tidak? Ini ya. Ini yang lengkapnya tadi ya, data penjualan ini pada PT Boli Komputer ya. Nah, ini pada bulan pertama jualnya 5, bulan kedua jualnya 7, bulan ketiga jualnya 6, bulan keempat jualnya 9, dan seterusnya sampai bulan ke-10 jualnya 14. Ketika digunakan prediksi moving average dengan 2 periode, berarti kita langsung prediksi di data yang ketiga kan? Ya, atau di periode yang ketiga kan? Karena di periode ketiga berarti ada 2 data sebelumnya gitu. Jadi dapat 6 ini tadi dapat dari 5 tambah 7 dibagi 2 ya. Nah, setelah itu berikutnya 6,5 ini berarti data dari berapa? 7 tambah 6 bagi 2.